Halo para Skeries, Bang Bro Alek yang setia dimanapun, jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menceritakan sebuah cerita seram nyata. Cerita misteri roh perempuan kaya raya masih bergentayangan di rumah mewahnya untuk menunjukkan dirinya masih ada. Seperti apakah keseraman dari cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya menceritakan kisah seram nyata tersebut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video-video kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Benarkah roh orang yang sudah meninggal dunia masih bisa bergentayangan? Atau itu merupakan sosok hantu yang menyerupai sosok orang yang telah meninggal dunia? Setidaknya, seperti itulah cerita misteri kali ini, yang berkisah tentang roh seorang perempuan yang kaya raya yang telah meninggal dunia bertahun-tahun silam. Roh perempuan kaya raya itu ternyata masih suka bergentayangan di rumah mewahnya, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa dirinya masih ada. Sebuah bangunan megah nan indah dan bergaya kuno yang menjulang di tengah-tengah perkebunan yang amat luas ini lazim disebut dengan Sushi Plantation. Amat terkenal karena menyimpan begitu banyak cerita yang berbau mistis. Tak sedikit orang yang pernah menjadi saksi akan keangkerannya bangunan tersebut. Tepatnya, bangunan tersebut berada di Centerville, Louisiana, Amerika Serikat. Pilar-pilar gedungnya yang berukuran besar-besar dengan warna krem atau putih kekuningan, sedang lantai marmernya memiliki corak yang sangat indah menawan. Terkesan bangunan nan megah ini nampak begitu eksotik. Namun, siapa sangka di balik akan kemegahan dan keindahan bangunan tersebut tersimpan begitu banyak cerita horor, juga sejumlah penampakan-penampakan yang membuat bulu kuduk merinding seketika tatkala kita berada di sekitar area bangunan tersebut. Sejak lama, sejumlah paranormal menengarai akan adanya banyak aktivitas supranatural di tempat ini begitu tinggi. Banyak kejadian-kejadian mistis yang tiba-tiba saja muncul di tempat tersebut. Namun, yang paling sering terjadi adalah penampakan Eddie E. Harris, seorang perempuan nan cantik jelita yang semula mewarisi rumah itu. Eddie E. Harris menikah dengan James Sterling Harewood. Karena cintanya kepada Eddie, Sterling Harewood mempersembahkan rumah megah itu sebagai mas kawin. Namun sayangnya, dalam perkawinan itu, umur Eddie tidak panjang. 2 tahun setelah mereka menikah, yakni pada tahun 1876, ia meninggal dunia saat melahirkan buah hati hasil pernikahannya.
Waktu itu, Eddie E. Harris dikenal sebagai wanita muda yang sangat cantik. Usianya yang masih begitu muda dan cantik yang membuatnya terpikat dan langsung mempersuntingnya. Tidak heran apabila James Sterling Herford amat mencintainya. Konon sejak peristiwa itu, hantu Eddie gentayangan di Susie Plantation. Namun penampakan akan kehadirannya sama sekali tidak mengganggu orang-orang yang tinggal di rumah itu. Dia semata-mata hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya masih ada di tempat itu. Karena begitu sangat sayang dan cintanya terhadap sang istri, untuk mengenang istri yang dicintainya itu, Sterling Herford memakamkan Eddie di halaman Susie Plantation dengan cungkup yang amat indah. Nisannya terbuat dari marmer dan diberi tulisan, "Weep not for me, I am not dead, I only sleep," yang artinya antara lain, "Jangan lupakan saya, karena saya tidak meninggal, melainkan hanya tertidur di sini." Selain hantu Eddie, di tempat itu juga sering muncul sesosok hantu pria berkulit hitam legam. Warga Louisiana menyebutkan bahwa hantu itu sebagai penampakan seorang budak yang pernah dipekerjakan di perkebunan itu dan meninggal secara misterius. Kebetulan pula di rumah angker itu terdapat foto sejumlah budak kulit hitam. Kendati terkesan seram dan angker, Susie Plantation termasuk bangunan yang terawat. Ini dikarenakan bangunan tersebut masih ada yang menjaga dan membersihkan area sekitar bangunan tersebut, namun tidak serta-merta dihuni. Banyak orang yang datang ke tempat ini untuk sekedar mengenang masa lalu, ataupun hanya sekedar melihat berkunjung karena tertarik akan keindahan serta kemegahan bangunan tersebut ketika era perbudakan masih eksis di sana.